masyarakat Lampung ya. Ya, boleh. Dari Lampung Solo. Lampung Solo ya. Kita bercakap-cakap tentang ke depan kita bersinergi untuk membangun Lombok itu seperti apa. Baik. Dalam hubungan dengan Lombok ini kan tidak ada pilihan lain, hanya dengan politik saja. Karena di politik bisa menentukan kebijakan, arah eksekutif bisa melakukan penalti tentang pembangunan macam apa saja. Baik ya uang, ya barang, maupun perhatian pemerintah secara total untuk kemaslahatan dari Lombok itu, Lombok yang mencakupi Sulawesi Timur, Gorontalo. Jadi dalam hubungan dengan pembangunan ini kan bagi saya itu adalah pilihan ada di politik. Satu-satunya. Satu-satunya. Karena eksekutif tidak bisa bergerak jika tidak melalui langkah politik. Ya, jadi saya tanggapi begini ya, Mas. Jadi kita ini kan orang yang non politik ya. Artinya kan kita tidak berkecimpung di dunia politik, lalu pencernaan kita seperti apa yang Mas sampaikan tadi tidak menjadi maksimal kita ngerti. Ya. Tetapi kalau memang seorang politikus mengatakan demikian, maka kita aminkan. Oh ya memang. Dengan satu terjemahan bahwa mungkin saya seperti itu, toh. Sehingga sore ini memang saya kebetulan dari kantor pulang lalu mampir di rumahnya Bapak Giska dan bersama dengan Oeman Keraf yang kebetulan datang dari Solo ya. Lalu Untuk sementara di Kupang. Kita saya hello saya silaturahmi ke Lama Holotan ya. Lalu ketika kita bertemu itu tentunya ada begitu banyak hal yang kita bisa diskusikan, ada begitu banyak hal yang kita bisa sampaikan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kita dalam hidup berlama Allah ya. Salah satunya adalah seperti yang Pak Geska sampaikan tadi, bahwasannya lama Allah itu bisa dibangun, lama Allah itu bisa dieksis dan terus berkembang manakala ada suatu kepedulian yang kita hadirkan. Nah, Ya memang peduli dalam kaitan dengan pembangunan itu Pak. Jadi saya ini kan mantan ya anggota DPR ya, pernah jadi 10 tahun? DPR 10 tahun Luar ya, biasa. dan sekarang menuju ke periode ketiga ini. Hal substansi yang saya lihat di sana adalah bagaimana perwakilan dari rakyat yang memilih harus mengenal wakilnya sehingga dia bisa melakukan langkah-langkah mengambil barang dan mengambil uang di APBN maupun APBD 1. Tanpa perwakilan daripada rakyat misalnya di desa tidak pernah memilih seseorang yang jadi misalnya, itu tidak pernah akan mendapat rupiah pun dari APBD 1 Pak. Oh begitu ya. Oh iya. Dan itu memang terlihat ya. Memang aspirasi. Kenyataan. Kalau kita di sana ada 7 kursi yang diperebutkan ya. Berarti 7 partai saja yang dapat. Kalau untuk uang ini kan menurut saya itu ada 3 bos. Uang di kabupaten, uang di provinsi dan uang pusat. Untuk seorang anggota DPR provinsi bisa memainkan uang pusat dan uang provinsi. Sedangkan uang kabupaten dia bisa intervensi melalui bupati untuk mendapatkan uang bahwa ini konstituen lagi membutuhkan ini. Ini masyarakat perlu tahu. Dalam pola ini, dalam keterhubungan dengan anggaran pusat, provinsi dan ini harus ada wakilnya di sini. Saya juga tahu wakil rakyat untuk Lama Holot itu jago-jago semua untuk dari Lama Holot ya. Tapi yang pasti 7 orang saja nanti jadi. Kan gitu Pak. Dan dengan angka matematika seperti ini, pertanyaannya, siapakah yang jadi di hasil pemilu 2024 tanggal 14 Februari? Jawabannya pasti 7 orang saja. 7 orang ini kan butuh masyarakat jangan memilih liar. Kalau nanti terjadi rasionalisasi pemenangan itu kan bisa dia pilih tetapi jalan kan begitu. Maka menurut saya pilihlah orang yang menurut saya rakyat tahu dan mengenal dia bisa memainkan dinamika di provinsi sini Pak. Jangan sampai mengirim orang datang di sini tetapi tidak mampu memainkan dinamika itu. Jadi saya cut lah, ini obrolan kita sudah bernuansa politik, tetapi memang siap, ya. Bukan berarti kita ini pengetahuan bukan mau ini sebuah edukasi, pencerahan logis yang disampaikan oleh seorang politikus ya. Bukan berarti kita sedang dipengaruhi didoktrin untuk harus seperti yang disampaikan oleh Bapak Geska, tapi ini murni menjadi sebuah edukasi politik yang saya pikir perlu kita pahami sehingga
dia punya dampak ke depan itu seperti apa, tentunya kita akan rasakan. Ya. Manakala kita salah atau benar dalam memilih. Ya, Jadi begini, saya kronologis. Masyarakat di Flores Timur itu kan ada 250-an pemilih. Tambah Lembata 110, tambah Anu 150-an. Kita sekitar mau 400-an pemilih. Jadi memang memilih 7 orang di dalam 400 pemilih. 400 ribu ini. Memang kalau saya jadi pun orang tidak kenal saya juga. Karena persoalan orang juga tidak banyak pilih, Pak. Nah, rata-rata 20 ribuan misalnya. Kalau 20 ribu ini saja orang 20 ribu saya pilih, yang sedang 400 ribu ini kan tidak pilih misalnya. Itu artinya tidak nampak dalam kaitan dengan perwakilan dan untuk memperjuangkan aspirasi itu kadang tidak nyambung. Apalagi orang yang kemarin pilih, masyarakat yang pilih orang kalah misalnya. Kan begitu, Mas. Tapi kan kita sebagai orang Holot wajib kalau jadi pasti kita melakukan aspirasi apa kalau mereka menjumpai kita. Ya. Ya menurut Noiman seperti apa? Kita sebagai tokoh-tokoh ya. Orang ya tokoh masyarakat lalu ada di rumput bawah ya. Oh ya. Akar rumput lalu paling tidak Mengetahui itu. secara psikologi soal kematangan masyarakat kita di bawah tentunya memang mereka lebih paham daripada kita karena memang soal kedekatan secara pribadi dalam konteks psikologi, emosional dan macam-macam. Betul. Tentunya lebih kuat ketimbang kita. Nah, sehingga mungkin menurut dia kira-kira bagaimana masyarakat kita di akar rumput di bawah ini kira-kira bagaimana seperti apa? Kita sebagai tokoh-tokoh ya. Orang ya tokoh masyarakat lalu ada di rumput bawah ya. Oh ya. Akar rumput lalu paling tidak Mengetahui itu. secara psikologi soal kematangan masyarakat kita di bawah tentunya memang mereka lebih paham daripada kita karena memang soal kedekatan secara pribadi dalam konteks psikologi, emosional dan macam-macam. Betul. Tentunya lebih kuat ketimbang kita. Nah, sehingga mungkin menurut dia kira-kira bagaimana masyarakat kita di akar rumput di bawah ini kira-kira bagaimana? Pembacaan mereka soal politik ini seperti apa sih? Iya sih memang kadang-kadang kita harus jujur, Pak. Kita harus jujur mengakui, Pak. Kadang-kadang figur yang menang itu belum tentu mereka kenal. Iya. Kenal. Seperti pernyataan saya panggil abang aja. Ya, siap ya. Abang GSK tadi itu ya seperti itu dari tahun ke tahun, dari periode ke periode kesan seperti itu. Ya. Kalau mungkin di level kabupaten mungkin orang kenal. Oh ini caleg kita yang gol. Kalau sudah mulai ke provinsi apalagi pusat. Ya. Kalau jadi saya pikir bahwa ada dua pesan yang harus diboncengi oleh seorang kandidat ya calon legislatif. Ya. Itu yang keduanya itu yang pertama bahwa dia harus mampu membawa pesan apa tentang semangat atau niat untuk membangun lautan ini seperti apa. Itu yang bisa terserap sampai di resolusi. Ya kan. Yang kedua harus pegangan diri. Ya kan. Ya kan orang bilang iya kalau tidak kenal maka kata saya. Jangan jadi persoalan yang orang kenal tapi sebenarnya tidak bisa buat apa-apa. Yang sebenarnya bisa buat apa-apa adalah yang tidak dikenal. Nah, itu masalah. Akan lebih baik kalau dikenal lalu berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu begitu maksudnya. Ya memang cukup bagus ya apa analisa lepas yang dibangun ini. Memang terbaca dan terlihat sedemikian konkretnya bahwasanya masyarakat kita di desa ini kan mereka ini kan orang sederhana, tidak neko-neko. Lalu ada pasungan-pasungan habituasi yang mereka miliki bahwa sudahlah kalau dikasih itu ya saya ambil aja gitu. Tanpa ada satu analisa efek setelah itu. Tanpa ada satu analisa yang harus terbangun dalam mindsetnya bahwa kenapa saya memilih dia. Jadi begini. Kalau saya sebagai orang Namhol ya, yang ada di Flores Timur, Lembata dan Alor, tapi kebetulan tidak ada di situ. Itu pemahaman yang benarnya begini. Kursi yang diperebutkan itu kan hanya 7 orang saja, Pak. Ini omong real ya dari politik ini. Nah, 7 orang itu yang akan membawa aspirasi untuk mempengaruhi APBD 1 di sini. APBD 1 di sini per tahun sekarang ini kan dengan posisi COVID ini, lalu utang yang dibuat pinjaman gubernur ini kan posisi bisa terjadi APBD kita turun. Ya.
mungkin dari 5 miliar sudah turun 3 miliaran. 3 triliun, bukan 3 miliar, 3 triliun. 3 triliun ini posisi misalnya belanja langsung itu 1 triliun untuk bagi ke 3.000 desa di NTT atau 22 kabupaten kota. Untuk wakil itu yang kita sebut 7 orang tadi itu yang diperbutkan dalam pemilu 2024 itu yang kita harus tusuk pada tanggal 14 Februari 2024. Dari 7 orang itu nanti apalagi terdiri dari 18 partai. 18 partai itu pasti ada 11 partai yang tidak menghasilkan wakil rakyat. Sedangkan 7 saya yang dapat berdasarkan elektoral pembagian kursi itu. Ini masyarakat Lama Holot itu perlu tahu tentang potensi siapa yang harus jadi di situ, kan begitu. Dan efeknya adalah butuh masyarakat mengenal siapa orangnya, lalu dia itu ada di partai apa, partai ini lolos threshold atau tidak, kalau gitu kan. Baik pusat, walaupun ada threshold itu hanya mengenal pusat saja ya. Tetapi kalau pusat tidak ada, kan tidak bisa ambil uang di DPR. Jadi bikin apa pilih anggota DPR yang hasil saja di kabupaten, hasil saja di provinsi, tapi pusat tidak ada. Berarti keterhubungan itu kan tersumbat. Menurut saya, pilihlah anggota DPR orang Holot yang menurut saya himbau kepada masyarakat, pilihlah yang mempunyai elektoral yang lulus threshold sampai dengan DPR RI juga ada, provinsi juga ada, kabupaten juga ada. Siapa orangnya? Silakan masyarakat pilih menurut dia punya pilihannya. Saya kebetulan dari Demokrat. Saya menghimbau masyarakat Polres Timur, Nambata Alor mengenal saya, Gabriel Subpotan yang namanya calon nomor 1 dari Partai Demokrat. Kan begitu kan? Tentang apa yang harus saya lunaskan atau apa yang harus saya lakukan kepada Laut Tanah, saya sudah tahu dia kewajiban ambil uang dan ambil barang di APBD satu provinsi dan juga pusat juga bisa kita lakukan. Yang selama ini saya sudah lakukan uang dan barang. Anggota DPR itu kan posisi kebijakan untuk kerja kita itu kan ambil poinnya itu. Selain kita bersama rakyat untuk memperjuangkan hal-hal lain, tetapi yang dibutuhkan rakyat yang secepatnya itu adalah setiap tahun adalah peran masyarakat mendapat hak tentang barang dan uang. Itu really. Pertanyaan sampai sekarang misalnya kita tidak bantu ya karena memang masyarakat tidak kenal kita, sehingga kita tidak memberikan aspirasi itu. Saya juga tidak menerima aspirasi, saya hanya menerima aspirasi lain sehingga saya kasih ke tempat lain, kan begitu. Kasih juga mungkin mereka tidak cerita dan sebagainya, akhirnya menjadi sebuah sumbatan-sumbatan yang tidak terbuka. Tapi yang pasti adalah wakil rakyat siapa yang jadi, wajib dia memberi barang dan uang dalam bentuk bansos, dalam bentuk barang misalnya hibah, barang-barang perahu kah, dalam bentuk pembangunan kah, itu ada saja. Kalau itu betul. Hasil saja di kabupaten, hasil saja di provinsi, tapi pusat tidak ada. Berarti keterhubungan itu kan tersumbat. Menurut saya, pilihlah anggota DPR orang Holot yang menurut saya himbau kepada masyarakat, pilihlah yang mempunyai elektoral yang lulus threshold sampai dengan DPR RI juga ada, provinsi juga ada, kabupaten juga ada. Siapa orangnya? Silakan masyarakat pilih menurut dia punya pilihannya. Saya kebetulan dari Demokrat. Saya menghimbau masyarakat Polres Timur, Nambata Alor mengenal saya, Gabriel Subpotan yang namanya calon nomor 1 dari Partai Demokrat. Kan begitu kan? Tentang apa yang harus saya lunaskan atau apa yang harus saya lakukan kepada Laut Tanah, saya sudah tahu dia kewajiban ambil uang dan ambil barang di APBD satu provinsi dan juga pusat juga bisa kita lakukan. Yang selama ini saya sudah lakukan uang dan barang. Anggota DPR itu kan posisi kebijakan untuk kerja kita itu kan ambil poinnya itu. Selain kita bersama rakyat untuk memperjuangkan hal-hal lain, tetapi yang dibutuhkan rakyat yang secepatnya itu adalah setiap tahun adalah peran masyarakat mendapat hak tentang barang dan uang. Itu really. Pertanyaan sampai sekarang misalnya kita tidak bantu ya karena memang masyarakat tidak kenal kita, sehingga kita tidak memberikan aspirasi itu. Saya juga tidak menerima aspirasi, saya hanya menerima aspirasi lain sehingga saya kasih ke tempat lain, kan begitu. Kasih juga mungkin mereka tidak cerita dan sebagainya, akhirnya menjadi sebuah sumbatan-sumbatan yang tidak terbuka. Tapi yang pasti adalah
Wakil rakyat siapa yang jadi, wajib dia membeli barang dan uang dalam bentuk bansos, dalam bentuk barang misalnya hibah, barang-barang perahu kah, dalam bentuk pembangunan kah, itu ada saja. Kan gitu. Betul. Nah, ini kita ngomong terang supaya negara dan masyarakat tahu negara buat ini kan. Ya, jadi buat ini. saya pikir ada pencerahan-pencerahan yang sudah terbangun oleh Bapak GSK tentunya bisa terima kasih ya. Bisa kita pahami bersama memang yang bicara ini adalah orang politikus, lalu pernah menjadi seorang legislatif 2 periode, Ya. 10 tahun di Provinsi NTT. Tahun ketiga ya. Saya pikir kalau kita bicara soal kredibilitas ya, soal kredibilitas beliau saya pikir terukur lah. Sudah mengerti, paham soal bagaimana politik, lalu bagaimana politik itu dibawa untuk kepentingan masyarakat. Gitu ya. Siap. Kira begitu. Ya, salam Terima hormat kasih untuk Pak masyarakat. GSK, terima kasih Naiman. Ya, terima kasih. Kita semua Terima kasih Ya, juga. salam untuk keluarga kita semua Ya. tentunya berpikir tentang Lamaholot ya. Dan senantiasa untuk Lamaholot ya. Salam Lamaholot, salam Lawatana. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Ya. Hormati baik. Ya.